Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang warga Kabupaten Rokan Hilir. Selamat datang di podcast Ngobrol CFD Rokan Hilir. Langsung dari keseruan Car Free Day di Bagan Siapi Api pada hari ini, kita melakukan ngobrol CFD Rokan Hilir dengan tema rahasia UMKM naik kelas dimulai dari perizinan. Di sini langsung dipandu oleh saya sendiri, Novi Fitriana, dari Forum Anak Kabupaten Rokan Hilir selaku Wakil Ketua Forum Anak Kabupaten Rokan Hilir. Dan di sini kita kedatangan narasumber dari Dinas PMPTSP ya. DPM PTSP. DPM PTSP Rokan Hilir. Di sini kita kedatangan dua narasumber hebat yang langsung dari Bapak Ariel Arifa SP sebagai penata perizinan ahli muda DPM PTSP Rokan Hilir, dan juga ada di sini Ibu Susanti Putri SIP sebagai selaku penelaah teknis kebijakan DPM PTSP Rokan Hilir. Silakan Bapak, Ibu, sapa-sapa dulu para penonton. Oke, terima kasih. Dengan Mbak siapa? Novi Fitriana. Dengan Mbak Novi Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para peserta Car Free Day dan warga Kabupaten Rokan Hilir. Kami dari DPM PTSP Kabupaten Rokan Hilir. Saya Ariel Arifa, penata perizinan ahli muda. Dalam hal ini akan memberikan sedikit edukasi tentang perizinan, terutama perizinan UMKM. Sesuai dengan temanya, rahasia UMKM naik kelas dimulai dari perizinan. Dan saya ditemani oleh rekan saya, Susanti Putri. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host Dek Novi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa hadir di sini di acara Car Free Day, podcast ngobrol CFD dengan tema rahasia UMKM naik kelas dimulai dari perizinan. Nah, sebelumnya kami ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu Cici Sulastri selaku Ketua Penyelenggara CFD di Kota Bagan Siapi Api ini, yang memberikan kesempatan untuk kami untuk berbagi informasi mengenai perizinan UMKM. Berbicara mengenai UMKM ini, tentunya di Rokan Hilir ini saya melihat perkembangan UMKM ini tumbuh cukup pesat. Ya, banyak UMKM yang memulai usahanya dari kecil, skala rumahan, gitu kan. Kemudian bisa tumbuh berkembang lebih besar gitu. Ini menunjukkan bahwa UMKM ini memiliki potensi yang luar biasa gitu. Tentunya tugas kita bersama adalah bagaimana agar UMKM ini tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang dan naik kelas. Nah, bagaimana caranya? Tentunya salah satunya yaitu dengan memulai pendaftaran usaha, yaitu mendaftarkan legalitas usahanya, yaitu perizinan, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Susanti, dan tentunya pada hari ini di podcast hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara, mengapa harus melalui perizinan, dan juga bagaimana tips dan strategi untuk memulai usaha agar UMKM naik kelas ya Bapak Ibu. Dan di sini kita mulai ngobrol-ngobrol hangatnya di sini ya Bapak Ibu. Untuk ibaratkan Novi juga salah satu yang mungkin bakal insya Allah akan jadi pengusaha muda juga ya kan Pak ya. Amin. Dan tentunya juga mewakili semua anak-anak Rokan Hilir, juga para remaja dan Bapak Ibu di tentunya masyarakat di Rokan Hilir juga perlu tahu nih tentang perizinan itu sendiri. Nah, karena kita tidak bisa menuntut juga, karena banyak juga masyarakat yang masih awam gitu tentang perizinan, apalagi untuk para tenaga usaha atau para pemuda yang ingin memulai usahanya gitu Pak. Kita mulai dari Bapak Ariel dulu ya Ibu. Boleh. Nah, kepada Bapak Ariel, kira-kira apa nih Pak? Mohon dikasih tahu kepada para pelaku UMKM yang muda, itu tahapan kegiatan usaha yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM muda. Oke. Ya, silakan dijawab Bapak. Jadi kita mulai dari
perizinan. Jadi perizinan itu sekarang melalui aplikasi OSS RBA, Online Single Submission Risk Based Approach. Jadi proses perizinan yang terintegrasi secara elektronik berdasarkan berbasis resiko. Jadi prosesnya itu dimulai dari tahun 2018 dengan OSS 1.1. Kemudian ada lagi penyempurnaan di tahun 2020 dan di 2025 ada juga penyempurnaan sesuai dengan PP 28 tahun 2025. Jadi proses perizinan itu sebenarnya mudah dan bisa dilakukan di mana saja karena dia bersifat online melalui portal oss.go.id. Nah, jadi kalau kami di perizinan, kami bisa mendampingi ataupun bisa membuat langsung proses perizinan tersebut. Sebenarnya mudah dan dan persyaratannya pun tidak begitu susah. Yang pertama itu jelas setiap warga negara Indonesia itu pasti memiliki KTP sebagai salah satu syarat utama. Kemudian yang kedua NPWP dan yang ketiga surat keterangan usaha dari pemerintah setempat, boleh itu lurah ataupun camat. Ketika ketiga produk ini sudah kita miliki, itu bisa kita mendaftarkan melalui portal oss.go.id. Tapi kalau misalnya ada keraguan-raguan, kami di DPM PTSP siap mendampingi dan membantu proses pembuatan izinnya. Jadi kepada terutama UMKM, kami tekankanlah agar bisa segera mengurus izinnya. Karena setiap proses untuk kedepannya, mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga atau mungkin meningkatkan kualitas dari jualannya, pasti yang diajak kerjasama itu meminta mana izinnya. Nah, jadi seperti itu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya bisa kita menggunakan aplikasi OS RBA tersebut, silakan. Tapi kalau misalnya ada keraguan, tidak yakin bisa, kami di DPM PTSP siap membantu. Seperti itu gambaran umumnya. Tahapan pertamanya perizinan. Lalu yang kedua apa, Pak? Yang kedua, setelah memiliki izin, nanti kita daftarkan lagi kalau misalnya industri rumah tangga itu SPP IRT-nya. Nanti kita bisa bantu untuk daftarkan. Kemudian nanti di halalnya juga seperti itu. Tapi mungkin bukan di kami, di halal di Perindak ya? Di Kemenak ya? Itu nanti prosesnya. Tentunya prosesnya itu butuh perizinan. Ya, awalnya perizinan. Ya, legalitasnya. Ya, legalitasnya. Kualitasnya juga gitu. Ya, wajib itu perizinan itu. Karena perizinan itu adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Itulah dia. Ya, perizinan berusaha. Bapak. Jadi sedikit saya terangkan dulu. Boleh Bapak, silahkan. Jadi dalam perizinan berusaha itu ada yang tadi resiko. Ada resiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Jadi di masing-masing resiko itu ada produknya. Kalau UMKM itu biasanya beresiko rendah. Di mana resiko rendah itu cukup dengan NIB. NIB inilah izinnya. Kemudian ada lagi menengah rendah dan menengah tinggi. Kalau menengah rendah juga ada NIB dan ada sertifikat standar namanya sebagai produk dari izinnya. Kemudian lagi untuk menengah tinggi ini biasanya pemenuhan persyaratan. Ada, misalnya apotek, itu sekarang ada pemenuhan persyaratan. Nanti produknya NIB dan sertifikat standar. Dan yang terakhir itu dengan resiko tinggi, itu ada namanya izin dan sertifikat standar. Nah, itu adalah bentuk dari produk perizinan berusaha, seperti itu. Oh, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya yang sangat berbobot dan juga bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini kita beralih ke Ibu Susanti ya, Ibu Susanti. Bagi Ibu Susanti sendiri nih, untuk sepanjang karirnya atau pengalamannya sebagai penelaah teknis kebijakan DPM PTSP Rokan Hilir, Ibu boleh beritahu ke kami itu apa-apa saja gitu kendala untuk para pelaku UMKM muda yang biasanya terjadi, yang ketika
para pengusaha muda itu yang ingin melakukan perizinan. Nah, kendala-kendalanya tuh biasanya apa saja gitu agar semua pelaku UMKM yang ingin melakukan perizinan tidak melakukannya lagi. Baik, terima Silakan jawab, kasih. Ibu. Sebenarnya perizinan ini sebenarnya pemerintah itu sudah memberi kemudahan, sangat memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk mendaftarkan perizinannya dengan melalui perizinan terintegrasi secara elektronik yang berbasis online, yaitu online single submission atau OSS itu sebenarnya sudah sangat memudahkan bagi para pelaku usaha. Pelaku usaha bisa mendaftarkan sendiri perizinannya begitu. Kemudian kalau kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendaftarkan perizinannya itu, kalau saya rasa sepertinya informasi yang kurang didapat oleh masyarakat seperti ini. Misalnya banyak orang-orang yang berpikir bahwa perizinan itu sulit. Padahal kan sudah mudah, secara online bisa diakses gitu. Kemudian ada juga yang berpikir biayanya mahal, padahal tidak ada dipungut biaya seperti itu. Kemudian ada juga yang berpikir seperti ini, izin itu menunggu usahanya besar dulu baru mau mengurus izin. Padahal dari awal lebih bagus kita memiliki legalitas usaha karena itu merupakan perlindungan hukum bagi usaha yang kita jalankan seperti itu. Jadi oleh karena itu perlunya edukasi atau pendampingan kepada pelaku usaha. Salah satunya ini acara ngobrol ini, podcast ini sangat bermanfaat. Semoga nantinya kepada masyarakat agar para pelaku usaha secara giat untuk mengajukan perizinannya ke DPM PTSP atau melalui online menginput sendiri perizinannya seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ibu, dan memang kendalanya itu dari pelakunya sendiri ya kan Bu ya. Kurangnya informasi dan kurang informasi juga. Nah, di sini udah dijelaskan teman-teman semua juga masyarakat Bagan Siapi Api, masyarakat Rokan Hilir, kalau kendala-kendala seperti biaya dan juga apa namanya tadi Ibu jelaskan? Prosesnya itu tidak rumit. Nah, dan juga nggak lama juga ya kan Bu ya, langsung ke DPM PTSP Rohil bisa membantu. Bahkan Kalau untuk NIB ini kita mendaftarkan 5 menit bisa jadi gitu. Kalau tidak ada kendala jaringan gitu, bisa terbit izinnya 1 hari seperti itu. Iya, hanya saja kendalanya itu jaringan lah. Dan izinnya ini untuk kita ketahui bersama, NIB ini berlaku selama kegiatan usahanya berjalan dan tidak perlu lagi diperpanjang gitu. Seperti itu. Bukan seumur hidup ya, selama kegiatan perusahaan yang berjalan ya Pak ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan setelah podcast ini yang mengurus izin itu banyak. Pertama UMKM kan. Itu salah satu harapan kita ya, harapan kita bersama. Pokoknya izin itu mudah, tidak seperti yang dibayangkan, tidak susah dan bisa dibuat sendiri. Dan jika tidak bisa, kami siap melayani dalam membantu pembuatan izinnya. Nah, atas yang sudah Bapak beritahu nih, sekarang juga para pelaku UMKM juga setelah mendapatkan ilmu nih juga mereka juga punya tentunya harus tahu juga nih hak, kewajiban dan juga tanggung jawab pelaku usahanya. Boleh tuh Bapak Ariel silakan jawab Bapak agar semua pelaku UMKM di Bagan Siapi Api ini tahu dan mengerti apa itu haknya mereka, hak kewajiban mereka dan juga tanggung jawab mereka sebagai pelaku usaha. Silakan Bapak. Jadi itulah sebenarnya hak pelaku usaha itu ada diatur lagi dalam undang-undang berdasarkan peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi garis miring kepala BKPM nomor 5 tahun 2025. Jadi ada hak, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi setiap pelaku usaha itu sesuai dengan pasal 4 berhak yang pertama kepastian hak hukum dan perlindungan. Yang kedua, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya. Terus yang ketiga, hak pelayanan. Dan yang keempat, hak berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu haknya pelaku usaha. Tetapi di samping hak itu, pelaku usaha ini juga punya kewajiban. Jangan hanya menuntut hak, tetapi kewajiban tidak dijalankan.
sesuai dengan pasal 5 terhadap undang-undang terhadap peraturan menteri tadi, itu yang pertama itu kewajibannya adalah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah, itu penting itu. Kemudian melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian ada namanya menyampaikan LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Nah, itu biasanya per triwulan itu biasanya. Ada laporan kegiatan kita per triwulan terhadap modalnya, kemudian pertambahan profitnya seperti itu. Juga harus ada dilaporkan Ya, ya, Pak ya, dilaporkan. setiap triwulan. Ya. Kemudian menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Nah, jadi kita walaupun izin ini mudah, kita harus melihat sekelilingnya. Misalnya seperti ini, yang paling krusial saya rasa itu kegiatan usaha apa? Karaoke. Karaoke itu merupakan salah satu kegiatan usaha yang berisiko menengah rendah, di mana kegiatan tersebut bisa dibuat izinnya hanya melalui penginputan data. Nah, cuman efek dari kegiatan itu bisa berbagai macam. Misalnya yang terjadi beberapa waktu lalu ada kejadian di Siu misalnya seperti itu kan. Jadi maksudnya di sini walaupun izin itu mudah terbitnya, pelaku usaha itu memperhatikan sekelilingnya, memperhatikan dampaknya usaha yang dilakukan ya, Pak ya. Yang paling penting itu harus konsultasi dan berkoordinasi dengan aparat setempat, misalnya dengan lurah, kecamatan atau kepolisian, bahwasanya kegiatan ini akan dilakukan. Kemudian membuat semacam fakta integritas lah terhadap usaha tersebut, tidak akan ada menjual minuman keras, tidak ada akan melakukan kegiatan prostitusi apa segala macam, pokoknya hal-hal yang negatif lah. Jadi ada fakta integritas dengan warga, dengan aparat setempat, kemudian kepolisian. Nah, jadi kegiatan itu akan aman-aman saja kalau norma-norma itu kita perhatikan. Jangan mentang-mentang izinnya mudah, jadi seenak aja, tak boleh seperti itu. Kita harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, lapor dengan pemerintah setempat bahwasanya kita ada kegiatan ini, konsekuensinya seperti ini. Mohon dari pihak kecamatan atau pihak kepolisian membimbing kami agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Ya, seperti itu. Kemudian menjelang hak yang berikutnya, kewajiban yang berikutnya, menyelenggarakan pelatihan. Nah, jadi misalnya kegiatan usaha ini udah besar lah ya, udah dapat nama. Jadi diedukasi lah warga setempat atau mungkin para milenial biar mereka besok memiliki modal ke depannya untuk berusaha. Jadi lebih kurang seperti itulah apanya. Hak dan tanggung jawabnya ya, Pak ya. Dan untuk kewajibannya tadi Pak, Novi juga mau bertanya tuh, kalau misalnya dia perusahaan atau usahanya ini sudah mendapatkan perizinan, namun sepanjang berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM ini itu berdampak negatif gitu Pak. Nah, untuk perizinan itu sendiri apakah ada punya resiko bakal dicabut izinnya? Nah, jadi begini, jika proses perizinan itu ternyata melanggar nilai sosial lah atau nilai apa segala macam, nilai agama, nilai sosial, itu kami beserta instansi terkait itu akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Kemudian setelah pembinaan ternyata tidak juga, ada beberapa kali pembinaan tidak juga, atau peringatan juga tidak diindahkan, bisa dicabut izin. Asal ada laporan dari masyarakat, kita kasih edukasi, kita kasih peringatan, ternyata tidak, beberapa kali peringatan juga tidak, bisa kita cabut izinnya. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak, itu sudah gambaran yang benar-benar jelas ya teman-teman semua dan juga masyarakat bagian Siapi Api, karena setiap hal itu punya hak, punya juga kewajiban dan juga tanggung jawab. Jadi balik itu juga ada resikonya jika kita melanggar kewajiban itu ya kan Pak ya. Terima kasih banyak Bapak, dan juga kita kembali ke Ibu Susanti. Untuk Ibu Susanti sendiri nih, Ibu Susanti sendiri dari tadi kita sudah dari pagi tadi ya kita bergabung dengan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, sudah melakukan senam zumba bersama, juga ada beberapa
penampilan-penampilan dari sekolah dan juga sanggar yang ada di Rokan Hilir. Nah, untuk pandangan Ibu Susanti sendiri nih, sepanjang CFD Bagan Api Api di Rokan Hilir ini, bagi Ibu sendiri tuh bagaimana untuk pelaku UMKM-nya sendiri? Apa sudah melaksanakan kewajibannya atau bagaimana suasananya itu sesuai dengan pandangan Ibu sendiri? Silakan. Baik. Dengan adanya kehadiran Car Free Day ini di Kota Bagan Api Api, saya rasa sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Para pelaku UMKM turut hadir di sini berjualan seperti itu. Tentunya sangat terbantu bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Jadi harapan kami nantinya para pelaku usaha di sini, dan kami juga menempatkan meja layanan di sini untuk pendaftaran izin. Mungkin para pelaku UMKM nantinya bisa berkonsultasi atau mendapatkan informasi melalui meja layanan DPM PTSP Kabupaten Rokan Hilir seperti itu. Tentunya hal ini sangat kehadiran CFD ini sangat layak didukung dan patut dipertahankan begitu. Terima kasih Ibu. Nah, teman-teman semua dan masyarakat Rokan Hilir, for your information, untuk informasi kita semua, kalau CFD Bagan Api Api ini tuh sudah lengkap ya Bu ya, fasilitasnya sudah ada, fasilitas kesehatan untuk cek kesehatan, dan juga ada booth untuk perizinan juga. Para pelaku UMKM-nya juga bisa melakukan perizinan di sini, dan juga bagi masyarakat yang ingin memulai usahanya boleh dimulai dari perizinan agar UMKM-nya naik kelas, dan boleh langsung berjualan atau langsung ke sini ya membawa booth-nya untuk para pelaku UMKM. Nah, sepanjang kita obrolan kita tadi nih Pak, ada pertanyaan tersulit juga nih untuk mungkin sudah dinapilah. Untuk para pelaku UMKM itu juga perlu menyebutkan nomor induk berusahanya ya Pak ya. Nah, kalau untuk nomor induk berusaha ini apa aja gitu benefitnya yang bisa didapatkan jika sudah mendapatkan nomor induk berusaha itu? Apakah sama dengan sudah mendapatkan perizinan gitu? Iya. Ya itu tadi saya terangkan di awal. Jadi proses perizinan itu ada empat resiko. Yang pertama resiko rendah, itu dia produknya adalah NIB itu tadi, nomor induk berusaha. Nah, NIB ini ada sebagai legalitas yang didapat oleh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Ibaratnya NIB ini adalah SIM kalau kita mengendarai kendaraan. Jadi dengan adanya izin ini tadi, NIB ini tadi, rekan kita atau kita ingin mengadakan kerjasama dengan suatu perusahaan besar misalnya, mereka pasti akan meminta NIB-nya. Nah, NIB ini adalah izin dengan resiko rendah. Karena UMKM itu rata-rata itu kegiatannya resikonya rendah seperti itu. Pasti itu nanti. Pasti nanti kalau ada juga sesuai pengalaman saya, ada teman yang memiliki usaha ketika dia ingin bekerja sama dengan perusahaan besar, NIB yang diminta. Mana NIB-nya? Kalau tidak ada NIB, tidak bisa. Tidak diakui legalitasnya seperti itu. Jadi itulah pentingnya NIB itu, nomor induk berusaha. Jadi kalau misalnya dulu namanya izin, tapi kalau sekarang dalam proses perizinan berusaha itu diklasifikasikan lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ada dengan resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Dan untuk UMKM itu adalah kegiatan usaha dengan resiko rendah dengan perizinan berusaha yang bernama NIB atau nomor induk berusaha seperti itu. Iya, terima kasih banyak Bapak. Dan itu adalah edukasi yang sangat bermanfaat teman-teman semua, karena sebelum melakukan UMKM, jika ingin UMKM-nya naik kelas dan juga legal ya Pak ya, harus memiliki nomor induk berusaha yang diurus ke dinas perizinan. Boleh, ataupun dibuat sendiri boleh melalui portal oss.go.id. Dengan syarat siapkan KTP, NPWP, dan surat keterangan usaha dari pemerintah setempat seperti itu. Jadi jika tidak bisa dalam penginputannya,
kami di DPM PTSP siap untuk mendampingi dan membantu proses perizinannya. Bagus sekali. Nah, teman-teman, dari Dinas DPM PTSP sendiri sudah sangat siap membantu kita semua, dan jangan pula masih ragu gitu kan, jangan ragu-ragu, langsung aja ke Dinas DPM PTSP. Tidak perlu keraguan-raguan karena proses perizinan itu gampang. Kemudian mudah. sedikit menambahkan benefit dari kita memiliki legalitas itu, tentu yang pertama tentunya meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian salah satu peluang untuk mendapatkan pembiayaan usaha atau bantuan gitu, bantuan pemerintah, dan mengikuti program pemerintah itu juga butuh legalitas. Nah, intinya legalitas usaha ini adalah salah satu upaya untuk membuka peluang untuk mengembangkan usaha UMKM menjadi lebih besar seperti itu dan naik kelas. Iya. Biasanya ini saya tambahkan sedikit. Biasanya kalau perlu modal itu pihak bank pasti menanyakan NIB. Pasti mempermudah untuk para pelaku usahanya, Pak ya. Tahu perlu modal. Perlu modal. Pasti itu dah. Langsung diminta ya, Pak ya. Jadi sangat perlu teman-teman semua untuk kemudahan kita juga gitu. Jadi perlunya perizinan untuk pas dengan temanya tuh. Naik kelas nanti. Nanti bakal usahanya tuh bakal naik kelas, walaupun usahanya di rumah aja kan, Pak ya. Bisa naik kelas melalui perizinan. Melalui perizinan, melalui legalitas yang diakui oleh negara gitu ya. Karena benefitnya juga banyak. Bisa pasti. Membuat perusahaan kita walaupun kecil atau besar itu bisa melejit. Bisa berkembang lah. Bisa berkembang. Mengalami peningkatan ya Pak. Nah, di podcast kali ini tuh memang benar-benar sangat membuka informasi untuk para pelaku usaha yang ingin membuka usahanya, yang baru membuka atau yang sudah membuka namun belum memiliki izin untuk nomor induk berusahanya Pak ya. Bisa untuk diurus, langsung aja temui Bapak Ariel Arifa dan juga Ibu Susanti Putri. Boleh. Ke DPM PTSP. Nah, alhamdulillah podcast ngobrol CFD hari ini boleh sudah menambahkan sedikit. Boleh, Ibu, sedikit silakan. aja. Tadi kan kita berbicara nomor induk berusaha NIB, izin yang harus wajib dimiliki oleh pelaku UMKM. Nah, jika pelaku UMKM itu produknya berupa produk pangan industri rumah tangga, itu wajib melanjutkan ke izin SPPIRT namanya. Biasanya orang sebelumnya menyebutnya PIRT. Sekarang disebut SPPIRT, Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga. Nah, pelaku UMKM wajib mendaftarkan SPPIRT juga secara online. Setelah NIB-nya terbit melalui OSS, kemudian dilanjutkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha SPPIRT. Nah, sama halnya SPPIRT ini juga bisa terbit, pemohon juga bisa mengajukan secara online, izinnya terbit dalam 1 hari seperti itu. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan SPPIRT ini. Ketika SPPIRT itu sudah terbit, otomatis ada hal yang perlu diperhatikan bahwa pelaku usaha itu wajib mengikuti kegiatan penyuluhan keamanan pangan. Nah, setelah SPPIRT tadi terbit dari sistem Badan POM, pelaku usaha menemui atau menghubungi Dinas Kesehatan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Nah, itu pelaku usaha itu diberi waktu maksimal selama 6 bulan untuk mengikuti PKP itu. Jika tidak terpenuhi, tidak mengikuti penyuluhan tersebut, maka SPPIRT itu tadi akan dicabut oleh DPM PTSP melalui Dinas Kesehatan. Nah, itu ada aplikasi tersendiri dari DPM PTSP dan Dinas Kesehatan untuk mengecek. Setelah SPPIRT-nya terbit, nanti Dinas Kesehatan akan memantau apakah pelaku usaha tersebut sudah atau belum mengikuti PKP. Jika dalam 6 bulan belum mengikuti PKP, maka akan diteruskan ke DPM PTSP untuk dicabut. Seperti itu. Itu adalah hal yang wajib dimiliki oleh pelaku UMKM yang berupa produk pangan dan industri rumah tangga. Iya, seperti itu. Nah, itu sangat informasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk para pelaku UMKM yang mau memulai usahanya dari rumah. Nah, harus menyediakan
SPPIRT. SPPIRT-nya, izin iya. SPPIRT-nya. Boleh diurus langsung atau masih bingung nih gimana caranya? Langsung hubungi Ibu Ya, Santi dan Putri dan datang Bapak ke Ariel Arifah. kantor DPM PTSP juga pasti kita akan layani. Iya, langsung Itu. dilayani ya, Bu ya. Iya. Jangan ragu-ragu karena kita tidak perlu keraguan untuk Iya. memulai usaha. Karena semua jalannya sudah dibuka. Nah, di podcast ini juga sudah dikupas ya, Ibu ya. Iya. Sudah dibongkar semuanya agar pelaku UMKM di Rokan Hilir ini naik kelas. Dan tentunya dimulai dari perizinan. Nah, untuk semua edukasi yang sudah Bapak Ibu berikan kepada di podcast kali ini. Nah, di sini silakan dari Bapak Ariel dulu. Nanti berikan Pak pesan dan pesannya untuk para pelaku UMKM di Rokan Hilir ini. Oke. Ya, Oke. untuk pesan dan Jadi pesannya. kepada pelaku UMKM se-Kabupaten Rokan Hilir, hilangkan keraguan Anda. Silakan daftar izinnya, boleh sendiri atau boleh kami dampingi. Yang penting wajib memiliki izin dalam hal ini karena usahanya UMKM itu cukup dengan NIB. NIB bisa dibuat sendiri melalui portal oss.go.id atau bisa kami dampingi di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi yang penting hilangkan keraguan karena prosesnya sangat mudah. Cukup hanya dengan KTP, NPWP, dan surat keterangan usaha dari pemerintah setempat. Kemudian satu lagi gambar atau foto dari usahanya tersebut. Silakan siapkan syaratnya, datang ke DPM PTSP untuk diterbitkan izinnya. Prosesnya mudah, tergantung jaringan sih. Kalau jaringannya bagus, dalam penerbitan NIB itu hanya beberapa menit saja. Pokoknya untuk UMKM wajib memiliki NIB karena dari NIB atau izin lah nanti pelaku UMKM bisa mengembangkan sayapnya, mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Untuk pesan dan pesan Bapak itu sudah mencakupi semuanya teman-teman. Pesan dan pesannya, persyaratannya juga, dan benefit yang didapat juga sudah disampaikan. Dan kita kepada Ibu Santi Putri. Baik, tadi udah panjang sudah dijelaskan oleh Pak Ariel. Sedikit saja dari saya pesan untuk pelaku UMKM, jangan takut untuk mengurus perizinan karena UMKM yang legal adalah memiliki peluang yang lebih besar untuk naik kelas. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, udah banyak. Udah dapat kesan dan pesannya, udah dapat ilmunya juga, udah dapat bagaimana caranya juga, udah dapat pertolongannya juga gitu. Nah, sudah dipermudah sekali untuk kita semua para masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk mengurus perizinannya, untuk yang ingin melakukan atau sudah memiliki niat nih mau menjalankan usaha UMKM-nya. Agar UMKM-nya naik kelas, rahasianya adalah dimulai dari perizinan. Nah, di sini tentunya kami bersama-sama ya Pak ya. Bersama kita bangun UMKM Rokan Hilir yang naik kelas dan berdaya saing. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah hadir. Dan terima kasih untuk semua ilmunya, untuk semua pesan dan pesannya. Terima kasih banyak Bapak Ariel dan Ibu Susanti. Dan terima kasih juga untuk para penonton podcast Ngobrol CF di Rokan Hilir kita. Untuk kedepannya podcast Ngobrol CF di Rokan Hilir ini akan mendatangkan para narasumber hebat lainnya lagi, tentunya untuk kemajuan masyarakat Rokan Hilir. Saya Novi Fitriana pamit undur diri sebagai host di podcast Ngobrol CF di Rokan Hilir hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesilapan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya pamit undur diri. Selamat melakukan aktivitas kesehariannya dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.